Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku bodoh, Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Kalyana Tantri menangis terseduh-seduh, dikarenakan ia harus berpisah dengan Sang Suliwa yang mana Sang Suliwa itu pergi dari Pulau Momongan, hingga pada akhirnya, Suliwa pun ketika melihat Tantri mendekatinya dan menghibur Nus sejenak hingga pada akhirnya Galuh Parwati, yang dari tadi merasa jengkel kepada Sang Suliwa, yang mana sebenarnya Galuh itu cemburu kepada Suliwa, karena ia mendekati cewek lain, kemudian Suliwa pun pergi dari sana, setelah menghibur akan Kalyana Tantri. Kakeknya juga menghibur akan sang cucunya itu, yang mana sang cucu pun merasakan ketenangan setelah berbicara dengan sang kakeknya hingga pada akhirnya sang kakek itu pun mengucapkan kata-kata penyemangat supaya ia tidak bersedih lagi, sambil melihat kepergian Suliwa, yang mana Suliwa adalah pria yang ia kagumi dan semoga suatu hari nanti dapat menikah dengannya. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya, di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan, Sang Pencipta pun dianggap musuh. Di tempat Adiyaksa, yang sedang tertidur pulas dengan sang istri, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dari rumah Adiyaksa. Setelah itu sang Adiyaksa pergi ke tempat pintu tersebut, dan akhirnya ia dibawa keluar oleh sang orang yang bertopeng dan menanyakan sesuatu tentang hal pengadilan Dewi Sintawati, yang mana sang Dewi Sintawati itu sudah diputuskan keadilannya jadi tidak ada yang bisa mengganggu-gugat,
hingga pada akhirnya orang yang bertopeng tadi menunjukkan wajah aslinya dan ketakutanlah sang adiaksa di hadapannya dan mengaku bahwa sang empu lah yang menyuruhnya untuk mencelakai akan Dewi Sintawati dan empu kemudian emosi dan menghajarnya dengan tanpa keadaan membunuh hingga pada akhir sang adiaksa meminta ampun kepada sang adiaksa karena ia hanya menjalankan perintah dari empu Mahasyura dari Ki Darpasyuro tanpa tahunya ia. Kemudian ia diampuni oleh sang empu dan pergi dari sana. Untuk membuang istri tua empu. Aku? Ya, bukankah empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau adiaksa. Ampunkan kami, empu. Ketika itu sang putri Bojanegara yang mana sang putri Raja Sekarwangi, sedang merenung karena merindukan sang Prabu Anglingdarma, ia kasmaran dan akhirnya, sang Prabu Anglingdarma itu datang dengan wujud burung belibis berjambul, yang semua orang itu tahu itu adalah milik sang putri Raja, hingga pada akhirnya, mereka pergi ke kamar dan berduaan di sana, dikarenakan sang putri cuma berduaan dengan burung tersebut. Mereka pun saking memadu rindunya dengan curhat-curhatan dan sang Prabu Anglingdarma itu berubah menjadi manusia, dan pembicaraan mereka itu tidak sengaja didengar sang ibunya, yang ternyata sang Prabu Anglingdarma pun merasakan kehadiran dari seseorang yang ada di luar hingga pada akhirnya, sang Prabu Malwapati itu dilaporkan ke Gusti Prabu Bojanegara, hingga sang Prabu pun mengambil akan si putih yang ternyata itu adalah sang Prabu. Yang mana sang Prabu Anglingdarma pun juga tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dipenjarakan dengan bentuk burung belibis berjambul, membuat sang putri raja itu merasakan kesedihan, namun, namanya juga Raja Sakti dengan apapun caranya ia mendatangi akan Samge Putri Raja, hingga pada akhirnya diumumkanlah suatu sayembara yang mana apabila bisa mengusir akan makhluk tersebut maka akan diberi akan hadiah. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku.
Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih
berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantu. Meskipun kau hanya seorang patih. Ketika diumumkannya akan sayembara itu, yang kebetulan di sana ada Patuh Batik Madrim, ia pun melihat akan yang demikian, dan langsung untuk pergi ke istana Bobojanegara hingga pada akhirnya ia pun menghadap sang raja dan mencoba untuk mengusir akan makhluk tersebut, hingga ia langsung untuk memeriksanya dan ia meminta izin untuk pergi ke kamar sang putri raja, hingga ia pun diizinkan memasukinya dan akhirnya sang Prabu Malwapati itu, menyadari bahwa ada beberapa orang yang datang ke tempat sang putri, dan ia bersembunyi di kalung, kemudian ke Giwang dan akhirnya sang Prabu Malwapati itu langsung menampakkan dirinya dan Samge Patih Batik Madrim pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat, kemudian ia pun bertarung dengan sekuat tenaga dan akhirnya, sang Prabu Malwapati itu pun langsung juga mengeluarkan kesaktiannya dan berguncanglah alam sekitar karena dahsyatnya pertarungan itu, hingga pada akhirnya sang Prabu Malwapati itu langsung untuk mengalahkan Patih Batik Madrim. Kemudian sang Prabu Angling Dharma mengampuni akan patihnya dan memperkenalkan diri kepada Raja Bojanegara, dan sang Prabu pun dijamu oleh sang Raja Bojanegara itu. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan Dinda Dewi, aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan Giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Siap-siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan.
Dinda Prabu. Jangan, Kanda Prabu. Ampunkan hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba. Ketika itu Samgepati Batik Madrim mengeluarkan akan unek-uneknya terhadap Sang Prabu pada malam harinya, bahwa ia tidak terima karena sang kakaknya itu, Dewi Setiawati dikhianati, karena ia mencurigai bahwa sang kakak itu mati itu karena Sang Prabu Angling Dharma, ada kekasih baru, yang mana Sang Prabu pun menjelaskan dengan panjang lebar akan kejadian yang sebenarnya, yang mana Sang Prabu pun tidak ada keinginan untuk Pati Obong yang ia lakukan tempo hari dan ia meyakinkan Sang Pati tidak ada keinginan sedikit pun untuk melupakan sang kakak dari Pati Batik Madrim tersebut, hingga pada akhirnya Sang Prabu Malwapati itu, akhirnya Sang Batik Madrim pun menerima akan penjelasan dari Sang Prabu Angling Dharma hingga pada akhirnya, Sang Prabu pun memakluminya dan sedari tadi Dewi Ayu Sekarwangi mendengarkan pembicaraan mereka berdua sang takjub karena Prabu Malwapati itu sangatlah adil dalam memutuskan sesuatu. Seolah-olah sengaja Adik Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana. Untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah, sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adik Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adik Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok. Tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya.
Ketik itu di suatu tempat di Padepokan Sugalu Suliwa dan Galuh Parwati itu mendapati padepokan ayahnya hancur lebur karena tidak ada orang di sana, hingga pada akhirnya Sang Suliwa mencari akan petunjuk, siapa tahu ada yang bisa ditemukan untuk langkah selanjutnya, hingga pada akhirnya Samge Suliwa dan Galuh menemukan tulisan bahwa Ki Darpashura dan Nila Saroya itu harus ditangkap karena ia telah mencuri kitab pusaka, yang ada di dalam Padepokan Sugalu ini. Hingga pada akhirnya Sagaluh pun akan mencari orang-orang tersebut agar mempertanggungjawabkan semuanya hingga pada akhirnya Sang Suliwa dan Galuh berada di suatu pantai ditemani dengan nyalanya api yang menghangatkan. Ia bercerita tentang masa lalunya dan ternyata itu adalah kisahnya yang terus diperebutkan oleh para padepokan dan pendekar namun, ia memilih untuk tidak mengikuti mereka, karena ia mengetahui kejahatan dan kelicikan para pendekar tersebut. Nila Saroya dan Darpashura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang sedayu menghancurkan Padepokan Sugala. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu, rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah memperkosanya. Aku bersumpah akan membunuh perempuan itu. Dan juga pamanku. Tenang, Galuh. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Karena hal itu akan merusak kewaspadaan. Saya sempat menguburkan 12 mayat. Yang ternyata saudara seperguruan Nila Saroya dari perguruan Halimun Petang. Dan dari cerita ini Saroya sendiri, secara tidak langsung, dia bercerita bahwa dia telah diperkosa oleh Sudamani. Siapa sebenarnya Sudamani? Dia salah seorang dari begitu banyak pendekar yang menginginkan saya. Kenapa dengan Kakang? Dunia persilatan memang sangat membingungkan, Galuh. Entah berapa perguruan dan pendekar yang menghendaki diri saya. Mungkin karena saya seorang tabib. Mereka mengira saya mampu membuat ramuan tertentu yang mereka inginkan. Lalu, kenapa Gusti Prabu membawa perempuan itu kemari? Sebenarnya hanya ingin menolong Nila Saroya yang menderita batin. Karena kejadian yang membuat aib pada dirinya. Dan guru dianggap paling mampu untuk menyembuhkannya. Tapi dia yang membuat kehancuran kepada keluarga saya. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup. Tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, buah kelapa. Kita sudah kehabisan air minum. Wanto, penuh. Cepat. Lihat. Kang Tejo. Gawat. Kapal apa itu? Benderanya seperti kapal bajak laut. Apa? Bajak laut? Ya, naga laut. Cepat, beritahu Ki Demang dan Kaliana Tantri.